membidangi kebudayaan, dan bagi saya hoak ini sudah menjadi budaya di Indonesia, terutama di media sosial. Dan sayangnya belum ada teman-teman kita di DPR yang sempat untuk memikirkan khusus tentang hoak yang menjadi budaya di Indonesia. Jadi saya sebagai anggota DPR Komisi 10 yang bidang kebudayaan merasa perlu untuk menggathering itu bahasa Inggrisnya, mesinnya apa ya? Mengumpulkan berbagai macam elemen masyarakat untuk bergabung, dan tidak hanya bergabung, tidak hanya nongkrong, tapi memikirkan bagaimana caranya untuk membasmi hoak. Maka dari itu kami menyebutnya bahwa hoak di Indonesia itu sudah darurat. Maka dari itu kita perlu sampaikan kepada pemerintah nanti, khususnya mungkin juga Kementerian Kebudayaan, juga Kementerian Komdigi, bahwa kita mempunyai konsep-konsep khusus, langkah-langkah khusus untuk membasmi hoak di dunia maya, khususnya di dunia maya, sosmed khususnya. Karena apa? Karena banyak masyarakat Indonesia yang belum paham bahwa menciptakan hoak atau membuat hoak di media sosial itu adalah melanggar undang-undang pidana KUHP ITE. Nanti biar selebihnya dijelaskan oleh para lawyer satu sama lain, nanti punya kesempatan untuk bicara masing-masing setelah saya bicara. Dan perlu, kenapa banyak lawyer di sini, karena supaya para lawyer ini juga bisa mengedukasi masyarakat, karena masyarakat tidak hanya mereka yang lulusan SD, SMP, lulusan SMA, bahkan yang sudah sarjana pun tidak paham tentang bagaimana regulasi dalam bermedia sosial, di medsos, di ruang publik gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa melihat bahwa mereka karena nggak tahu karena lulusan SD. Kadang-kadang yang sarjana pun, bahkan mungkin yang S2, S3 mungkin tidak paham soal bagaimana cara bersosialisasi di ruang publik. Maka dari itu cukup dari saya sekian, karena nanti saya akan tambahkan contoh-contoh hoak yang dihasilkan oleh pribadi-pribadi sebagai konten kreator yang ingin mendapatkan follower banyak meskipun harus membuat hoak. Juga termasuk beberapa yang akan kita bahas adalah bagaimana media sosial ini menjadi semacam pers yang tidak resmi. Jadi kita pun nanti akan mendatangi, tidak hanya mendatangi Menkomdigi, tapi kita juga mendatangi PWI mungkin supaya bisa menertibkan apa itu pers di media sosial. Kan terlalu banyak sekali akun-akun yang seolah-olah akun berita padahal bukan akun resmi daripada yang terdaftar di Dewan Pers atau PWI. Silakan sebelah saya mungkin dulu Bang Malik Bawajen untuk menambahi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera lagi. Saya pikir begitu kita mendapatkan undangan dan ide dari Mas Dadi, gerakan masyarakat anti hoax ini betul-betul kita
deklarasikan di momen yang tepat dengan tujuan yang mulia tentunya. Apa tujuan mulianya? Tujuan mulianya adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ke depan. Jadi mungkin izin Mas, ke depannya akan ada contoh implementasi, selain juga kita mengunjungi pihak instansi dan kementerian terkait, tentunya akan ada implementasi contoh kasus yang kemudian bisa dilakukan penegakan hukum supaya ada efek jerah dan sekaligus pembelajaran untuk masyarakat. Artinya contoh kasus itu ada dan real. Sebetulnya kunci yang harus ada dan selalu terngiang di pikiran kita adalah prinsip kehati-hatian berbicara di ruang publik. Karena apa? Berbicara di ruang publik itu harus berdasar kepada fakta kebenaran material. Fakta kebenaran material yang tidak berdiri sendiri, fakta kebenaran material yang juga didukung oleh bukti-bukti yang valid. Jadi tidak lantas kemudian hoax ini dapat diciptakan untuk membuat kegaduhan. Saya pikir tidak ada satu orang pun masyarakat, baik dalam kapasitas sebagai pribadi atau dalam kapasitasnya sebagai seorang pejabat negara yang menginginkan menjadi korban dari penyiaran berita bohong, hoax. Yang lebih parah, hoax itu tentu crimes against integrity of a person. Karena hoax itu dilahirkan dengan tujuan. Apa tujuannya? Ya itu tadi, crimes against integrity of a person. Artinya mengkarakter assassination kan seseorang. Jadi rangkaian pasalnya banyak nih. Dari hoax, melakukan penghinaan, melakukan fitnah, ya, sampai kemudian melakukan penghasutan. Kalau sudah tingkatannya sampai melakukan penghasutan, artinya sudah bisa dikategorikan menciptakan instabilitas bagi kehidupan sospol hukum kita, sosial, politik, hukum, dan keamanan. Jadi kita mengajak masyarakat sama-sama dengan gerakan masyarakat anti hoax ini, kita perangi hoax dengan kita nanti akan ada contoh-contoh implementasi kasus. Lantas kemudian negara juga secara hukum itu hadir dalam gerakan masyarakat anti hoax ini atau dalam memerangi hoax ini, negara hadir. Itu namanya secara hukum state responsibility, dituangkan dalam satu kitab undang-undang hukum pidana, di mana memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban dari hoax itu untuk mendapatkan satu perlindungan hukum dan kepastian keadilan karena dia sudah menjadi korban hoax. Jadi jangan dipikir hoax ini merupakan masalah yang enteng. Hoax ini pada saat sekarang sudah merupakan cancer stadium akhir. Saya terus terang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Ahmad Dhani dalam kapasitas dia sebagai seorang anggota dewan, dan baru kali ini ada seorang anggota dewan yang kemudian meng-gathering kita, mengumpulkan kita bersama-sama dari khususnya kalau profesi advokat, memang kita sebagai seorang praktisi hukum tentunya. Jadi dari hulu sampai ke hilir kita bisa berkiprah di situ. Tapi ada juga dari lintas profesi yang tergabung di gerakan masyarakat anti hoax ini. Jadi betul-betul beliau concern memikirkan untuk apa kedepannya. Tujuan ideal dari gerakan masyarakat anti hoax ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak ada orang yang menjadi korban hoax, korban fitnah, penyiaran berita bohong, defamation, ya kan, atau libel, sampai kemudian tercipta satu kebenaran yang atas dasar fakta material tadi. Jadi kuncinya prinsip kehati-hatian berbicara di ruang publik itu mohon bisa dijadikan satu acuan. Karena kita tahu sendiri, kadang-kadang hoax itu tidak hanya bersumber dari orang yang tidak mengetahui hukum. Orang yang paham hukum saja, dan akhir-akhir ini ada tokoh, mungkin bisa dikatakan beliau juga seorang tokoh, tapi bisa melontarkan sesuatu di ruang publik tanpa bukti
tanpa fakta, tanpa kebenaran materi. Jadi ini salah satu bentuk edukasi bagi masyarakat, dan kita sama-sama mohon dukungan dari rekan-rekan pers juga tentunya dan dari masyarakat. Mari kita sama-sama perangi hoax. Saya pikir itu aja tambahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan saya Pak Ramdan tambahin. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi beberapa hari yang lalu kita punya forum diskusi di WhatsApp group kontaran dari seorang Ahmad Dhani yang mungkin sebagian orang mengatakan agak extraordinary. Nah, Teguh Rasul. Oke, kemudian dari pembicaraan itu kita sudah kumpul satu kali ya Mas di Kemang, ada senior kita Bang Helmi Yahya, terus kemudian ada beberapa tokoh-tokoh lain. Pada dasarnya kita akan melakukan satu movement sosial di mana gerakan ini inklusif, tidak bicara tentang kami yang pengacara atau Ahmad Dhani yang seorang artis, seorang anggota dewan, wakil rakyat, akan tetapi gerakan yang memang didasari pada satu kesatuan pemikiran. Begitu bahayanya informasi yang bohong atau orang bilang hoax. Kemudian kami dan sebagai rekan-rekan pengacara bahkan beberapa menangani perkara-perkara yang sama. Ada gerakan-gerakan politik yang didasari atau gerakan sosial yang didasari untuk menjatuhkan orang lain, menjatuhkan satu lembaga,